Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang budidaya lobster air tawar fokus dalam pembibitan. Oke, bagi sahabat-sahabat yang belum menekan tombol subscribe-nya, saya mohon tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jika mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan langsung di komen saja atau bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Ya, langsung saja. Kami akan membahasnya secara detail, mulai dari persiapan kolam, memberi indukan, kemudian peralatan apa saja yang diperlukan ketika proses mengkawinkan indukan, kemudian sampai nanti lobster beranak pinak sampai siap panen. Nah, kami akan membahasnya secara komplit, jadi tetap standby, jangan sampai di skip ya, supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke, yang pertama yang perlu disiapkan yaitu kolam. Kolam untuk pemijahan atau perkawinan tidak terlalu besar dan luas, dan juga bisa diletakkan di ruangan ataupun di luar ruangan. Komposisinya seperti apa? Begini, untuk satu set indukan 7:3 atau 6:4 indukan, satu setnya ukuran kolam maksimal 1 meter persegi. Nah, tergantung sahabat-sahabat ingin membudidayakannya berapa set. Kalau 2 set, 3 set, ya tinggal mengkalikan, satu setnya 1 meter persegi. Kenapa kok ukurannya satu set 1 meter persegi, padahal satu set itu kan lumayan banyak lobsternya. Misalkan 3:7, berarti 3 jantan dan 7 betina. Alasannya, semakin lobster itu sering bertemu, maka lobster akan cepat kawin dan akhirnya akan berkembang biak, bertelur. Boleh kalau ingin lebih besar juga boleh, tapi ya sabar, pasti bertelur tapi ya sabar. Enggak seperti yang kolamnya ideal, kolam sempit, maka lebih cepat untuk bertelur. Ketika kolamnya lebih besar, ini bagus juga, lobster semakin tambah besar, karena kita fokuskan kalau kolam yang lebih besar itu untuk pembesaran saja. Untuk fokus pembibitan kita harus fokus supaya indukan itu cepat bertelur. Jadi ya sempit saja enggak apa-apa. Oke, itu yang pertama tadi tentang kolam. Sudah, yang kedua yaitu perlengkapan aerator. Aerator ini penting, kenapa? Karena lobster ini tidak bisa berenang, hidupnya itu di dasar kolam. Jadi kita harus bantu alat bantu oksigen, yaitu aerator. Perlengkapan yang kedua yaitu pompa filter. Gunanya apa? Supaya mengurangi gas amoniak yang ada di kolam sisa makanan itu ya. Kemudian selalu membuat kolam itu selalu bersih, selalu bening, karena sirkulasi disaring ya. Sisa makanan ataupun kotoran-kotoran itu disaring. Yang ketiga fungsinya pompa filter itu sebagai tambahan oksigen juga. Oke, itu yang ketiga. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang pakan, kita harus siap ya. Untuk pakannya sendiri sudah dibahas ya di video saya yang kemarin, bahwasanya lobster itu termasuk hewan omnivora, pemakan segala. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video kami yang kemarin itu ya. Oke, langsung saja kita membahas tentang proses adaptasi dan pengawinan. Oke, ketika sudah siap kolam, aerator, pompa filter sudah siap, nah
kita juga harus pintar-pintar memilih indukan yang mau kita beli ya. Kita harus lihat kira-kira lobsternya itu sehat apa tidak, lobsternya itu layak dibeli apa tidak. Dengan cara apa ya, kita lihat fisiknya. Kalau kita lihat lobsternya kok ekornya melepuh ya, kita jangan beli, itu kan berarti sakit, cacat. Kita harus pilih lobster yang bagus, ekornya utuh ya. Kemudian proses adaptasi kurang lebih ya 1 minggu. 1 minggu ketika lobster kita itu nyaman, aman, tidak ada yang mati, berarti ya sudah berhasil adaptasi, jadi berbetah tinggal di kolam kita. Untuk yang selanjutnya yaitu proses pengkawinan. Oke, setelah proses adaptasi selesai, kita setiap pagi kita beri makan, kemudian malam kita beri makan. Tapi ingat ya, setelah kita memberi makan jangan lupa ya, ketika kok kelebihan ya kita harus kurangi. Terus kelebihan bagaimana? Ternyata saya memberi makannya kebanyakan. Dilihat dari mana ya? Dilihat dari saya makan kok banyak yang tidak habis, jadi kita kurangi porsi makannya. Ketika mau memberi makan lagi, jangan lupa kita bersihkan sisa kotoran ataupun sisa makan. Kenapa? Supaya tidak menjadi gas amonia. Karena apa? Gas amonia itu bisa membunuh lobster kita. Oke, terus begitu setiap 1 minggu sekali kita lihat kira-kira ada lobster kita yang dapat berapa belum. Kalau sudah, ya kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah sudah ada bertelur. Jangan dulu kita langsung mengambil, jangan. Karena apa? Baru bertelur usia muda itu masih rawan rontok, jadi ya kita biarkan dulu. Usia 2 minggu mulai pertama kali bertelur ya, mulai kawin bertelur 2 minggu baru kita pindah kemana, ke kolam yang kita siapkan untuk pengeraman. Untuk kolam pengeraman ini boleh menggunakan styrofoam, menggunakan akuarium ataupun terpal, juga boleh kolam terpal. Semakin luas semakin bagus. Kenapa begitu? Karena nanti yang menetas di situ tidak hanya buraya atau anak dari satu indukan, tapi dari berbagai indukan. Nah, jadi kita siapkan sebesar mungkin. Kenapa harus besar? Karena kalau kita kolamnya lebih besar dan filternya lebih banyak, shelternya lebih banyak, itu mengurangi faktor kanibalisme antar buraya. Karena sudah sifatnya hewan air tawar ini kanibal, sejak itu sudah kanibal, sudah berantem sama temannya. Tuh ya. Nah, ketika mengeram bagaimana? Apakah langsung ditaruh di kolam atau bagaimana? Tidak ya, kita bisa kita sendirikan. Kita buatkan kotak pengeraman, bisa dari toples atau apalah. Yang penting ukurannya lebih besar dari lobster. Ya, kita lubangi bawahnya, memutar ya, kurang lebih ya diameter 2 cm apa 1 cm, tidak apa-apa. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau lobster sudah menetas ya, nah baby lobsternya bisa keluar sendiri. Nah, ketika sudah mengerami ya, kurang lebih ya 45-47 hari menetas dan siap turun gendong. Setelah turun gendong, jangan terus diberi makan, jangan dulu. 4 hari baru kita beri makan. Apa makannya? Boleh cacing sutra, boleh kuningnya telur, boleh pelet pengli udang, itu juga boleh, tergantung budidayanya. Yang jelas semakin kita memberi makan itu protein tinggi, semakin cepat pula pertumbuhan baby lobster kita. Oke, kemudian perawatan buraya ini bisa kita panen setelah umur 3 bulan. Kenapa begitu? Nah, kurang lebih umur 3 bulan itu sudah berukuran 2-3 inci. Nah, itu sudah siap kita jual untuk bibit.
perawatannya sama ya. Kita beri makannya juga sama. Yang jelas begini, lobster itu kebutuhan makan ya 30% berat badan. Kalau masih kecil lobster berarti kan masih kecil, berarti makannya ya lembut-lembut, jangan banyak. Semakin besar kan berarti semakin banyak makannya. Nah, jadi kita harus peka ya. Ketika umurnya sudah 1 bulan ya jangan kita beri makan pada waktu masih usia 1 minggu. Pastikan berat badan sudah bertambah, jadi kita tambah lagi porsi makannya. Oke, kemudian 1 bulan sekali kita harus melakukan yang namanya mensortir. Kenapa mensortir? Ya seperti hewan-hewan yang lain perlu kita mensortir. Kita cari yang ukurannya besar, kita pindah, jangan sampai kita biarkan saja. Nah itu kalau sampai kita tidak lakukan, akhirnya apa, lobster yang kecil akan dimakan oleh lobster yang besar, kalah otomatis kan. Nah gunanya mensortir itu seperti itu, terus sekali kita sortir, jadi supaya mengurangi lah, istilahnya mengurangi kanibalisme, penyusutan. Oke, terus bagaimana indukan tadi yang sudah menetas? Oke, untuk indukan yang sudah menetas tadi ya kita istirahatkan. Setelah menetas tadi kita istirahatkan terlebih dahulu supaya molting. Nah setelah molting nanti baru kita kembalikan ke kolam pemijahan supaya dikawin lagi oleh lobster pejantannya. Oke itu ya. Nah jadi saya kira sudah cukup ya untuk budidaya lobster air tawar bos kita ya. Prosesnya ya seperti itu kurang lebihnya ya. Jika masih ada kebingungan, ada pertanyaan, silahkan langsung di komen di kolom komentar, tidak apa-apa, atau bisa langsung hubungi nomor WA yang sudah tertera di bawah. Oke, yang jelas begini ya, kalau kita ingin membudidayakan lobster air tawar ya kita harus optimis, kita bergantung pada Allah ya. Ketika kita mau membudidayakan, kita mau berbisnis lobster, kita harus tekun ya, kita harus kuasai ilmunya. Untuk masalah pemasaran jangan khawatir, seperti pepatah mengatakan bahwasanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Karena apa ya, kita sudah berusaha pasti ya kita pasti akan mendapatkan hasilnya. Nah, satu contoh bagi banyak pemula itu kebingungan dan ragu, saya mau budidaya nanti kalau susah jualnya bagaimana. Nah itu ya, tapi tidak apa-apa lah, wajar, yang namanya manusia itu karakternya berbeda-beda. Tenang saja bagi pemula, kalau mau membudidaya langsung saja, jangan ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu ditinggalkan, jangan ragu, harus yakin. Ketika sahabat-sahabat bingung cara menjualnya ya kami bisa membantunya ya. Yang penting ilmunya dulu aja dikuasai, jangan khawatir tentang bagaimana nanti kalau saya sudah budidaya, nanti kalau udah panen siapa yang mau jual, saya mau beli. Nah, kemudian nanti kalau mati banyak bagaimana, kalau rugi bagaimana nih, jangan ragu. Karena apa, keraguan itu malah menjadi apa, penghalang kita menuju keberhasilan. Kita harus optimis. Udah, mungkin cukup saja dulu dari kami. Jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan di komentar atau langsung japri saya, nggak apa-apa ya. Oke, jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.